Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Kali ini kita membahas novel Ingin Kukatakan Sesuatu, Tuan Muda Sean episode 12. तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून. Jayanata, Kuncoro, dan yang lainnya rasanya hampir pingsan saat mendengar jawaban Sean. Jika bisa didengar, benak mereka penuh tanda tanya yang sama. Tidak ada api. Dengan adanya begitu banyak pemantik, apa kamu tidak bisa meminjam salah satunya? Bisa-bisanya secara terang-terangan menolak Dewi yang kaya raya, berkuasa, dan paling top di Jakarta. Cynthia tak kalah tercengang dan memasukkan rokok yang ada di mulutnya kembali ke kotak rokok. Sesudah itu, dia bangkit dari kursi dan berjalan mendekati Sean. Cynthia memiliki postur tubuh yang tinggi dan hampir setinggi Sean jika mengenakan sepatu hak tinggi. Dia memandang Sean dari atas ke bawah. Begitu melihat Sean yang cukup tampan, ada kegembiraan di hati Cynthia. Cynthia bertanya dengan arogan. Nama. Sean tidak mengerti dan balik bertanya. Nama apanya? Cynthia kembali berkata, namamu. Shaun menjawab, apa anda memiliki gangguan pendengaran? Bukankah Jayanata baru saja mengatakan bahawa nama saya Seanyono? Bajingan. Jangan kasar pada Wapresiden Cynthia. Jayanata meneriaki Shaun dengan penuh amarah. Cynthia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata, Shaun, kerana kamu memiliki nama keluarga yang sama dengan Presiden Direktur baru Grup Citra Abadi kami, aku akan memberimu kesempatan. Semua orang begitu terkejut, terutama keluarga Wangsa. Mereka bahkan tidak terfokus pada kalimat terakhir yang diucapkan Cynthia, tetapi kalimat sebelumnya, Presiden baru Grup Citra Abadi juga bermarga Yuwono. Akhirnya aku mengetahui marga Presiden Direktur baru Grup Citra Abadi, kata Nenek Wangsa yang merasa sangat lega. Bagaimana mungkin si Sean rendahan ini bisa memiliki kontrak besar yang begitu penting? Senilai 150 miliar. Jayadi buru-buru melangkah maju dan bertanya. Wapresdir Cynthia. Kalau boleh saya tahu, siapa nama lengkap Presdir Yuwono? Cynthia tersenyum dan menjawab. Saat ini Presdir Yuwono tidak ingin ada terlalu banyak orang yang mengenalnya. Jadi, maaf, saya belum bisa memberitahu Anda. Sebenarnya, Cynthia sendiri tidak tahu nama lengkap Presiden Direktur baru itu. Dia hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Yuwono dan usianya juga tidak tua. Sean menebak bahwa Cynthia pasti tidak tahu bahwa dirinya adalah Presiden Direktur Grup Citra Abadi. Jika tidak, sekarang dia juga tidak akan menyuruh Sean menyalakan rokok untuknya. Sean bertanya sambil tersenyum. Bagaimana Wapresdir Cynthia akan memberi saya kesempatan? Selama kamu sujud, berlutut, dan meminta maaf masing-masing pada Nyonya Wangsa, Sandi Wangsa, dan istrimu. Aku bersedia menengahi masalah ini. Jawab Cynthia. Setelah itu, aku bahkan juga akan mempekerjakanmu menjadi pengawal pribadiku dengan gaji tahunan 400 juta rupiah. Begitu mendengar kata-kata ini, tiba-tiba suasana menjadi ramai. Wapresdir Cynthia ingin melindungi si bajingan Sean itu rupanya. Tapi, kenapa? Selama dia sujud, berlutut, dan mengakui kesalahan, dia tidak akan masuk ke dalam daftar hitam. Dia bahkan juga akan menjadi pengawal pribadi wanita secantik Wapresdir Cynthia. Si bajingan ini pasti menyetujuinya. Melihat pandangan Cynthia yang menatap Sean dengan ambigu. Entah mengapa hati Giana terbakar api cemburu. Giana meraih lengan Nenek Wangsa dengan kecewa dan berkata, Nenek, Wapresdir Cynthia akan berbalik melawan Nenek. Sandi ikut berbisik. Benar.
Nenek tidak boleh membiarkan Sean lolos. Bukankah Wapresdir Cynthia memiliki hubungan yang baik dengan kita? Kenapa dia malah membantunya dan bukan membantu kita? Sandy tidak mengerti. Sean hanyalah suami parasit tanpa latar belakang. Sementara keluarga Wangsa setidaknya sudah memberi Cynthia 1 juta lebih keuntungan. Nenek Wangsa menepuk tangan kedua cucunya dan berbisik. Cucu-cucu nenek, belajarlah darinya sedikit. Orang seperti Wapresdir Cynthia ini barulah orang berkelas yang sebenarnya. Kenapa dia menjadi wakil presiden direktur grup Citra Abadi di usia yang begitu muda? Kenapa dia bisa berurusan dengan setiap orang kaya dan bahkan dapat mengatasi mereka dengan begitu piawai dan tenang? Itu karena dia tidak mudah menyinggung siapapun dan bisa membuat pria manapun tergila-gila dan menghargainya. Terang Nenek Wangsa. Nenek Wangsa menambahkan untuk Giana. Giana, kamu harus bekerja keras untuk bisa menjadi wanita seperti Cynthia. Giana menggigit bibirnya sambil memandang Cynthia dengan penuh kecemburuan. Seluruh keluarga Wangsa menghela napas. Karena Cynthia sudah memohon untuk Sean. Kalau begitu mereka juga sudah tidak bisa memusnahkan Sean. Namun, hal yang tidak disangka-sangka adalah, aku menolak, ujar Sean perlahan. Sean menolak hadiah besar yang diberikan Cynthia padanya. Tidak ada yang mengerti mengapa Sean bertindak seperti ini. Bukankah hanya perlu bersujud pada keluarga Wangsa dan mengaku salah? Bukankah bagi Shaun yang merupakan menantu parasit yang tinggal di rumah mertuanya, melakukan hal seperti itu bukan hal yang memalukan? Lagi pula, dia bahkan bisa mengikuti wanita secantik Cynthia dan gaji tahunannya juga tidak rendah. Bahkan semua orang bodoh seharusnya tahu bagaimana memilih. Akan tetapi, Sean bahkan menolak. Cynthia tidak bisa mempercayainya dan bertanya, apa katamu? Shaun memandang Cynthia dan mengulang perkataannya, saya bilang, saya menolak. Wajah cantik Cynthia merengut. Katakan sekali lagi. Shaun langsung mencubit telinga Cynthia dengan tangan kanannya dan berkata dengan keras di telinganya, saya menolak. Pekik Cynthia dengan panik dan mundur beberapa langkah. Telinganya menjadi gatal karena Sean. Kurang ajar. Berani-beraninya menyentuh Wapresdir Cynthia. Teriak Jayanata. Akan tetapi, dia hanya berteriak dan tidak berani melangkah maju. Sean merentangkan tangannya dan berkata, maaf, Wapresdir Cynthia. Saya pikir Anda memiliki gangguan pendengaran. Saya takut Anda tidak dapat mendengarnya. Jadi saya mengatakannya di dekat telinga Anda. Bagus, bagus. Sean Yuwono. Kamu punya nyali rupanya. Cynthia tidak menyangka bahwa suami parasit yang tinggal di rumah mertuanya ini akan begitu berani mempermalukan dirinya. Kalau begitu, dia juga sudah tidak perlu melindungi pria itu lagi. Cynthia memandang Nenek Wangsa dan berkata dengan sopan, Nyonya Wangsa, saya Cynthia Yandra, Wakil Presiden Direktur Grup Citra Abadi, bersedia mendukung keluarga Wangsa dan memasukkan Shaun ke dalam daftar hitam di Kota Jakarta. Terima kasih sudah mengikuti channel Wandan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like and share. Tunggu episode 13 selanjutnya. Salam silaturahim.